Ya kalau ini ya dengan segala hormat dan tanpa mengucilkan gitu, kalau peran pemerintah sangat kecil kayak gitu. Kita belum, ya kalau ditanya aja ya, umpamanya mohon maaf instansi apa yang menangani kami gitu. Kalau kita tanya berapa jumlah kami, mereka nggak akan tahu. Masuk boy. Oke, selamat datang kembali di Kaltara Podcast edisi ke-8 kayaknya nih. Edisi ke-8 bersama saya, Segaf. Kali ini kita kedatangan teman juga, Hairudin Langgeo kalau di Instagramnya. Akrab, kalau kami sih manggil dia Kek. Kek. Ya, maju dikit boy. Santai. Makanya enaknya dinamiknya begini lah, kok harus dekat. Kalau kondenser jauh, tapi masalahnya semua tuh kedengaran. Makanya ini kan supaya di bawah tak kedengaran. Oke, kami biasa manggil Kek ya. Hairudin atau Kek ini termasuk salah satu yang menginspirasi juga ya. Salah satu hal yang aku ini tertarik juga tentang Hairudin ini tentang keterlibatannya di dalam bidang kopi ya. Kopi. Ya kan? Kopi. Sejak kapan kau mulai senang kopi tuh boy? Jadi kalau kopi, saya pikir Lanjut sedikit. Bang Segap mungkin udah tahu gitu ya. Sebelumnya kan saya di media. Iya. Di media, terus masuk ke kopi itu 2017. Saat itu ditugaskan pengembangan koran di Bunyu, pulang kampung lah ceritanya. Oh, jadi 2017. 2017. Nggak lama artinya boy. Baru aja. Baru aja. Tapi lumayan termasuk dalam kau nih ya belajarnya ya. Ya harus belajar lah. Kalau di ini kan tuntutlah ilmu dari kita lahir sampai kita ke liang lahat gitu kan, ilmu ndak ada habisnya gitu. Nah, ini buat pengenalan aja ya. Kalau kau nih selain sekarang masih di media? Enggak? Ndak. Sudah enggak? Jadi saat ini sekarang kau istilahnya barista ya? Barista kalau umumnya gitu. Orang umum nyebutnya barista. Kemarin sudah berapa tempat kau boy? Yang apa nih tempat? Yang pernah kau jadi barista? Oh, kalau ini kalau tempat baru dua ya. Yang kau bantu? Dua baru 99 dengan MS ini. MS Kopi depan rumah. Tetangga. Nah, kalau kedai sendiri ada di Bunyu. Nah, kembali lagi ke pertanyaanku tadi. Kenapa kopi? Ya itu juga lucu ya. Jadi awalnya itu keluarga itu Bang Segap nggak ada yang ini kopi. Penikmat kopi ataupun peminum kopi itu nggak ada. Almarhum bapak, ibu, kakak itu nggak ada. Tapi pada saat itu yang itu saya bilang tadi ditugaskan ke Bunyu. Saat itu kita kan udah biasa nih ngopi di sini nih di Tanjung Selor gitu kan. Ya, apalagi kalau wartawan kan mau nulis berita kan biasa ngopi. Iya, dulu aku juga gitu. Nah, pada saat itu ngumpul di Bunyu, kok tiap malam ini kita ngumpulnya satu tempat tapi bukan tempat teman kita gitu. Dan itu biasa per malam itu kalau kita nongkrong 100.000, 150 cuman minum-minum gitu sama teman-teman gitu diskusi. Nah, pada saat itu saya pikir ini sebenarnya kan uang nih gitu, cuan gitu. Nah, kenapa nggak saya kasih ke teman-teman, ayo buat kedai kopi juga. Jadi kita nongkrong dari kita untuk kita gitu. Seperti itu. Nah, tapi kenapa senang kopi? Apa yang istimewa misalnya kopi dari misalnya teh misalnya? Kalau orang Inggris kan senang teh nih. Teh. Kenapa kopi? Kalau dulu saya teh juga. Waktu di Makassar masih teh gitu. Tapi ternyata pada saat di Kaltara ini kan jurnalis gitu. Pada saat mengetik berita. Nah, waktu itu belum percaya sih efek dari kafe ini tuh gimana gitu. Tapi saat itu saya lagi mau nulis berita tuh lemas gitu kan. Kurang bergairah. Pada saat minum kopi di Labolong dulu tuh. Enggak apa-apa ya saya sebut ya di Labolong. Bodoh amat di sini. Pada saat sini belum ada iklan, jadi santai saja ngomong merek di sini. Jadi pada saat saya minum kopi itu 15 menit sampai 20 menit kemudian bereaksi itu Bang Segap. Langsung gitu. Nah, saat itulah saya mulai membaca artikel tentang kopi. Kayak gitu. Nah, mulai dari situlah suka kopi gitu. Tapi memang gini ya.
aku pernah baca di mana ya, orang wilayah perbatasan Melayu ya, atau kita ini kan bisa dibilang daerah Melayu ya, Melayu ya. Kita ini memang senang ngumpul-ngumpul memang ya kayaknya ya. Kalau kau lihat ya, aku pernah ke beberapa daerah di Medan atau Aceh misalnya. Itu kan budaya warung kopi juga. Warung kopi juga sangat membudaya betul di kalangan masyarakat gitu. Nah, Jamur. kalau kau lihat di Medan itu setiap beberapa ratus meter aja itu ada warung kopi, dan pagi-pagi tuh full semua. Kalau di Tanjung nih kita ya, Tanjung nih aku sejak kecil sebenarnya juga diajak Kopi. bosku ngopi juga, ya kan. Kalau dulu waktu kecil tuh di ya warung legenda lah ya, warung kopi Ria tuh, Iya. di pinggir Ya, Leong. Liong. Itu kan dari zaman aku kecil tuh. Ya. Dan memang tipikal orang kita memang senang warung kopi memang, Betul. ya kan. Nah, tapi kau nih belajarnya gimana? Belajar khusus kah, atau memang waktu kau memutuskan pindah haluan kan pada dasarnya? Hijrah ya. Dulu belajar. Tetap Dan memang maksudnya secara formal atau belajar non formal. lewat Mbah YouTube aja? YouTube, diskusi, nyoba sendiri, eksperimen sendiri gitu. Kalau kursus saya nggak pernah kursus, ya paling ya kalau ketemu umpamanya ketemu Bang Segep, biasa kalau ketemu sama fotografer kan ngulik tuh, nanya gitu apa yang kita kendala-kendala kita di fotografi gitu dulu kan. Nah sama umpamanya Bang Segep juga di pemerintahan, pasti nanya lah, belajar sama yang lebih paham gitu kan. Nah sama di kopi juga seperti itu, hanya memang di kopi itu ada kelas basicnya, barista untuk kita ngelate, brewingnya, terus banyak tingkatannya, level-levelnya gitu. Nah itu ada yang kursus, ada yang enggak. Kalau saya belajar otodidak gitu. Jadi nggak pernah kursus sama Nggak sekali? pernah sama sekali. Nah, kalau tadi kan bilang sudah jadi barista sejak 2017. Sudah mulai barista. Kalau kau tadi sebut 2 kafe ya, kita santai aja di sini, dan sekaligus promosi juga, kita nggak masalah. Aku kalau UMKM ya, dengan senang hati mempromosikan di sini. Iya. Ya. Tadi ada 99, lalu di kafe depan MS ya. Nah, memang nanti kita sambung lagi masalah kafe ini ya. Tadi kau bilang baru bikin juga. Iya. Baru bikin, tapi nanti kita bahas di terakhir itu. Selama kau jadi barista nih, ya, itu ada pelajaran apa yang bisa kau ambil tentang dunia kopi, mengopi ini? Kalau dunia kopi ini menariknya, pertama dari riset mengatakan itu, ada artikel yang saya baca itu, kadar kafein itu meningkatkan tingkat kebahagiaan seseorang. Jadi dan ternyata benar gitu, tingkat kebahagiaan itu ada gitu. Kita contoh nih, saya buat kopi buat Bang Segap, terus Bang Segap juga senang gitu dengan kopi itu, dapat kopi itu gitu, ya kita juga ikut bahagia gitu. Aku memang senang kopi memang. Nah, seperti itu. Jadi di samping itu circle pertemanan banyak, pelanggan yang datang itu kan silih berganti, dan biasa kalau mereka penikmat kopi memang mereka datang ke meja bar. Makanya konsep yang saya buat itu seperti di depan open bar gitu, terbuka, kita bisa diskusi. Kan ada kedai atau kafe yang dapur barnya di dalam tertutup, ada yang open gitu. Nah itu kita bisa terjadi kayak konsepnya Titik Labu ini, talk gitu, itu menarik, kita diskusi gitu. Bang Segap mau kopi yang bagaimana gitu, kayak kalau di Jogja itu film Ada Apa Dengan Cinta, Mas Pepeng gitu kan, dia bercerita gitu. Dan memang rukun imannya ngopi, salah satu rukun iman ngopi itu ya ngobrol gitu. Itu pelajaran terbesarnya ya. Kita tuh membangun koneksi. Maksudnya membangun pertemanan ya. Circle pertemanan kita. Circle pertemanan. Memang kuakui sih, kopi itu mirip-mirip kalau hal yang lain selain kopi ya, yang ku tahu ya, yang begitu ya, itu Vespa, itu sama. Satu Vespa 1 juta teman. Ya. Kopi juga, kau ibaratnya sama rokok juga kayaknya. Makanya kan kita kan kalau basa-basi kan, tempat ya, yang mahasiswa di mana lah pokoknya, mulai tuh jam korek mas, satu batang join kan. Nah itu kan membangun pertemanan nih.
kopi juga kau akui. Nah, ini selama kau 3 tahun nih, 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun lebih lah. Kan pasti sudah lumayan banyak lah pengalaman nih kan. Ini selama jadi barista atau penikmat kopi lah, maksudnya dua-duanya ya. Apa pengalamanmu yang paling tidak bisa kau lupa, yang berkesan menurutmu? Paling nggak bisa itu apa ya? Kalau yang paling ya, yang paling itu pengalaman waktu di Purwodadi, Jawa Tengah. Itu ikut lomba bawa nama Kaltara dan juara 1 itu se-Jawa Tengah gitu. Jadi ada yang dari Solo, dari Semarang, dari Jember, dari Purwodadi sendiri tuan rumah. Dan itu saat itu cuman dari Malang, cuman pingin jalan-jalan aja ngeliat lomba, tapi kita daftar. Pada saat saya daftar, cuman mau tahu aja sih waktu itu, mau tahu aja tingkat seduhan saya sampai di mana sih menurut juri gitu. Ternyata kelewatan ngikut terus, akhirnya sampai malam. Dan alhamdulillah saat itu juara gitu, juara 1, dipanggil, diangkat, kan kita nggak tahu tuh gelas kita yang mana. Pada saat diangkat nomor 19 nama saya gitu, saya pun nggak nyangka gitu, Hairudin dari Kalimantan Utara gitu. Itu apa sih yang bedakan Boy, yang bisa kalau di turnamen gitu tuh, apa yang dilombakan tuh apanya? Aku mohon maaf ya, aku dengar penikmat kopi aja ya, mohon maaf kalau misalnya aku nggak tahu itu. Tapi kalau di lomba-lomba gitu, apa sih yang dilombakan sebenarnya? Kalau dilombakan itu pada ininya dulu kita cupping dulu nih kopi ini, juri itu bersepakat juga dulu. Jadi kayak kemarin lomba yang di dialektika, jadi sama juri itu kita nyoba dulu nih kopinya. Apa nih kita? Oke, coba. Mungkin ini banyak yang nggak tahu nih, cupping itu apa? Ya kalau cupping itu kita mencari citra rasa gitu, seni menilai sebuah rasa dalam secangkir kopi itu. Jadi kayak kopi Toraja, kopi Gayo, kopi Bali itu berbeda-beda gitu. Nah yang mau dicari sama juri ini bersepakat dulu, begitu di cupping, standar cupping itu umpama suhu 90, green size sekian, gramasinya sekian, berapa gram, kita coba dalam 4 menit sampai 5 menit. Oh dari Bang Segap rasanya apa gitu, kita bersepakat dulu nih seperti ini. Nah kira-kira kalau peserta nanti ada yang bisa menghasilkan ini, poinnya ini paling tinggi. Oh jadi gitu penilaiannya. Nah kita bicara Tanjung sekarang nih. Di sini sudah ada organisasi nggak? Kalau organisasi formilnya itu belum ada, yang berbadan hukum belum. Kita masih sebatas komunitas. Komunitas yang adanya. Bulungan Menyeduh itu. Oh iya, kemarin yang bikin lomba itu ya. Sering kalian bikin kegiatan tuh? Kegiatan sering. Terakhir apa? Yang lomba itu kan? Yang lomba, yang terakhir. Kalau yang kemarin itu sama paslon gitu. Oke, paslon itu nanti kita bahas ya. Nah, kalau di Tanjung ini saat ini kalau ini kan lumayan lumayan banyak kafe saat ini ya. Ada tercatat nggak berapa kafe di sini Tanjung? Kalau jumlah itu sekitar 30-an ya. 30-an. Di Tanjung ini aja. Itu ada 30-an. Lumayan ya. Lumayan banyak gitu. Bahkan kita hampir sama dengan Tarakan. Ya kalau Tarakan kan sekitaran berapa, kemarin saya tanya teman-teman itu, ya wajar karena patokan kita di sana kan kalau ada KFC itu kan tanda-tanda itu kota udah berkembang banget gitu kan. Nah sementara kita ini belum ada KFC tapi sudah hampir 30 gitu. Nah sekarang gini, kan 30 nih. Itu gimana anunya mengatur? Maksudnya bukan mengatur sih, maksudnya menguntungkan nggak posisi saat ini kafe di Tanjung sampai banyak yang buka gitu? Kalau saya lihat sih ya kalau dibilang untung, kemungkinan insya Allah untung sih ya. Nggak ada yang kita lihat tutup total gitu ya. Kalau tahu umpamanya pelanggan ataupun pemasukan berkurang mungkin gitu, tapi belum ada yang sampai tutup gitu ya, tutup total gitu kan. Biasa kalau ada rumah makan tutup total berarti ada sesuatu dari manajemen yang salah gitu kan. Nah tapi sejauh ini tumbuh terus gitu. Artinya termasuk usaha yang ya cukup menjanjikan gitu sampai saat ini ya, meskipun dengan jumlah hampir 30 itu ya. Iya. Kan gini, kita satu ya, penyakit orang Indonesia ini kan satu, gimana ya, dari dulu. Nah betul, ikut-ikutan. Ada yang dilihatnya berhasil, ya kan, ikut semua. Ini kan sempat ada jadi pembahasan juga. Kalau dulu ingat kok,
waktu rame-ramenya warnet. Warnet banyak tuh Wih, jamu. banyak itu warnet dulu tuh. Nah sekarang ini trennya mulai kafe ya. Kafe sekarang. Ini saat ini apa lagi? Nggak ada ya usaha. Belum ada sih kalau Tren usaha saat ini apa lagi nih? belum ada sih kalau saya lihat. Jadi masih kopi ya. Masih kopi. Jadi sejauh ini masih lumayan ya. Masih gitu. Nah ini kan termasuk UMKM. Ini aku ini kan ASN. Jadi siapa tahu didengar juga ya. Ini pemerintah nih gimana nih? Ada semacam pembinaan kah atau apa kah ke kalian-kalian nih? Ya kalau ini ya dengan segala hormat dan tanpa mengucilkan gitu, kalau peran pemerintah sangat kecil sih gitu. Kita belum, ya kalau ditanya aja ya, umpamanya mohon maaf instansi apa yang menangani kami gitu. Kalau kita tanya berapa jumlah kami, mereka nggak akan tahu. Produk kami itu apa aja. Jadi kalau dibilang kedai-kedai kopi yang ada di Bulungan ataupun Kaltara lah secara umum, kita nggak kalah banget kok dengan produk-produk brand-brand yang dari luar gitu. Salah satu contoh mungkin ya Bang Segap tahu sendiri kan, ada perusahaan ataupun yang brand-brand besar, kita punya produk nggak kalah kok gitu. Tapi ini kalau kopi ya, ini artinya seharusnya di Disperindak-Kop sih seharusnya. Disperindak-Kop, pariwisata Disperindak-Kop. Antara pariwisata yang di bidang restoran ya, atau Disperindak-Kop gitu ya, seharusnya. Nah kalau kalian mengharapkan gimana? Maksudnya perhatian yang kayak mana yang kalian inginkan? Ya maksudnya idealnya gitu, yang menurut kalian sebagai pelaku usaha nih. Kalau idealnya itu ya paling tidak di petani gitu. Di pertanian dalam pemerintahan. Nah kalau umpamanya di Disperindak-Kop itu pendataan kami dan pelibatan kami gitu, karena kami sejauh ini kan jualan di kedai kopi nih ya. Kalau ditarik garis merahnya sih pemerintah sebenarnya diuntungkan, tapi mereka belum melirik gitu. Kami nggak butuh banget pemerintah gitu. Sejauh ini apa kira-kira yang kami kopi kami dari luar. Terus umpamanya bahan-bahan baku yang lain, kami ke toko-toko kok gitu. Nah sekarang harusnya pemerintah melirik itu. Apa yang bisa kira-kira aja? Contoh nih di Pemprov udah ada nih umpamanya kayak kedai ini produknya dipakai ke dalam kegiatan-kegiatan apa. Nah baru pemerintah provinsi lah itu pun ya alhamdulillah lah gitu. Produk teman-teman itu udah dipakai. Sebenarnya banyak ya yang bisa dilakukan sebenarnya. Satu mungkin pemakaian itu cara terhormat sebenarnya. Pelibatan teman-teman pada saat acara-acara pemerintahan. Kedua, misalnya bisa saja ini nggak tertarik apa pariwisata atau Disperindak-Kop ya, misalnya bisa saja kita ngundang barista yang levelnya nasional gitu kan. Betul. Semacam pelatihan atau diskusi lah ya ibaratnya ya. Diskusi. Bisa bahas sebenarnya tuh, cuma nggak ada yang cuma susah sih gini ya. Ini kan bidang baru ya. Mungkin pemerintah juga agak sedikit gagap juga, karena kita ini kan mohon maaf ya, kalau kami ini kan di pemerintahan pertama satu harus ada usul ya, harus ada usul. Yang kedua juga kami ini tak bisa juga bikin kegiatan tuh, orang Bulungan tuh labu-labu bikin kegiatan gitu kan. Labu-labu baru dengar lagi itu, labu-labu lama nggak kedengaran. Istilah kita kan gitu, labu-labu bikin kegiatan tak mungkin juga. Iya betul. Jadi seharusnya memang ada yang mendorong ke pemerintah sih. Maksudnya buat direncanakan. Nggak enaknya kami ini kan di ASN ini gini ya. Kami ini kan kalau mau mengadakan sesuatu tahun depan, tahun ini harus direncanakan. Tahun ini. Seharusnya kalian ada dekatin siapa gitu ya. Harus ada channel juga di pemerintahan sebenarnya. Bukan aku tapi ya, karena beda bidang gitu kan. Betul. Kalau kalian mau didukung, sebenarnya simpel aja. Harus dekatin misalnya contoh Disperindak-Kop provinsi atau Bulungan gitu ya. Dekatin, ngadap, Pak bisa Pak tahun depan kami ini difasilitasi misalnya ya, difasilitasi misalnya contoh tadi kalau misalnya ada acara dilibatkan. Yang kedua bisakah diadakan pelatihan. Sebenarnya kalau Pemda itu sebenarnya kalau ada usul sebenarnya senang, bisa ya kan. Jadi harus ada yang bergerak dulu. Kalau kita mengharapkan pemerintah ya, maksudnya yang inisiatif dari pemerintah berat kayaknya boy. Emang harus sedikit proaktif lah. Bisa sih. Kalau saya secara pribadi
apapun di pemerintahan yang berkaitan dengan kopi pasti kita support gitu. Kayak kemarin pemerintah Provinsi Kaltara HUT yang keberapa kemarin mereka nyiapkan stand gitu kan, disupport. Ya kalau dibilang kami harus ninggalin kedai ini dengan income yang berapa per malam harus kami tinggalin, rugi sebenarnya. Tapi ini demi pemerintah, demi kami juga memperkenalkan ke masyarakat, ke pemerintah, kami support gitu. By the way, aku mau nanya, ini kita nih ada punya ciri khas kopi sendiri kah kita nih, atau kita nih ngambil dari luar semua? Kalau kami khususnya kedai-kedai kopi, kami kan hilirnya gini. Jadi itu cenderung lebih kopi luar sih. Kalau kopi di kita ada. Kalau daerah kita nih cocoknya Liberica. Karena dia gambut Ada kan. yang nanam nggak? Nah, dulu ada. Di Pesok ada tuh Bang Segat. Di Pesok ada. Beberapa daerah kayak di mana? Sajau itu ada, tapi dulu kan masih tradisional gitu ya. Sudah ditebang gitu. Tapi masih ada yang sudah. Itu tipikal apa yang di situ, yang di Pesok kau ingat tuh? Itu kalau saya lihat kemarin Liberica. Jadi kan ada ciri khas rasanya enggak kalau punya bulungan dengan yang lain? Kalau yang bulungan kemarin saya coba itu yang dikasih itu memang dia agak hambar gitu ya. Agak hambar terus apa ya? Sementara itu sih kalau umpama saya lihat. Artinya belum dikelola dengan baik lah gitu. Kalau umpama dia dikelola dengan baik, diperlakukan dengan baik, ya kayak orang nanam padi kan, bibit yang bagus, dikelolanya dengan baik sampai panennya apa segala macam. Tiap daerah tuh nanti pasti punya ciri khas ya. Pasti. Karena itu tergantung tanah dan lain-lain juga kan. Kondisi tanah itu mempengaruhi. Cuman kita nih mungkin harus melihat problem di hilirnya juga, di mana? Di hulu. Di petaninya, di hulunya maksudnya. Maksudnya gini. Pasti ada penyebab kan mereka kenapa nebangnya? Ada. Kenapa? Kalau kemarin itu mereka nanam, panen mau dikemanakan gitu. Nah, itu iya. Pemasarannya kemana? Sementara kalau untuk saat ini dengan kondisi ya kalau kami kan bukan ya mohon maaf bukan warung kopi tradisional gitu. Nah kalau kami kan punya teknik sendiri, alatnya berbeda gitu kan. Bisa sebenarnya kopi-kopi itu dipakai. Tapi ya itu tadi mereka harus mengikuti standar yang kami mau juga gitu. Nah makanya harus ketemu dan itu pernah dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sekarang investasi 5.000 bibit itu di Malinau. Sudah MOU dengan pemerintah Malinau dan sama petani. Nah, mindset petani ini yang perlu diubah. Ketika ada BI masuk dengan investasi 5.000 bibit, yang tadinya aku pingin gini 100, tapi ternyata ada standarnya. Standarnya itu 4x4, kedalaman 4 meter. Nah, ternyata begitu petani udah dapat, nggak sanggup 100, 50 aja mereka nggak sanggup. Gitu. Itu problem dari dulu kita Dari sebenarnya. dulu. Aku kan dulu di penanaman modal, pameran, ya kan? Pameran. Kita ini ada punya ciri khas nggak yang bisa dibawa ke nasional? Ke nasional. Ada ini. Sebutkan lah ya yang kita biasa. Iya. Langsung ada yang nanya, bisa dijadikan industri nggak? Hmm. Aduh, nggak bisa boy. Karena kita ini rata-rata tradisional semua. Mindsetnya yang perlu diubah dulu. Jadi apa yang salah ya? Kalau menurutmu nih kita tukar pikiran aja. Seharusnya apa yang mulai dilakukan dari sisi pemerintah dulu lah? Kalau dari pemerintah ya memang mereka harus dibina, diskursuskan, didatangkan mungkin ahli kopi untuk datang ke sini, mengedukasi ke petaninya dulu. Nanti kita kayak yang kemarin di BI, kita diskusi masalah di petani itu apa, masalah di kami itu apa, standar yang kami mau apa, sehingga BI ini nggak sia-sia berinvestasi gitu. Dan sekarang kopinya udah jalan di BI. sih? Bank Indonesia mereka memang ada program itu. Tahu, cuman seharusnya kan bukan BI ya. Seharusnya bukan BI sih. Betul. Ya terima kasih BI ya, jujur aja terima kasih. Alhamdulillah dibina gitu kan. Dibina. Alhamdulillah terima kasih banget buat BI Kaltara. Cuman kok kayaknya ada yang salah ya. Ya kalau dilihat ya memang ada yang salah Bang Segot gitu. Harusnya dari pemerintah lah gitu. Kalau harapan kita gitu ya. Ini aku ini pemerintah juga sebenarnya, cuman memang seharusnya dari situ, dari pemerintahnya. Jadi pemerintah yang paling sebenarnya simpel sebenarnya. Kalau penjualannya tuh dijamin maksudnya ya. Maksudnya distribusi apa? Biji kopi itu bakal bagus dan harganya bagus, aku yakin pasti banyak. Betul. Iya kan? Itu kalau menurutmu layak berapa sekilonya itu menurutmu? Kalau Dijual pasaran sekarang kan
Kopi-kopi dari luar itu 140 150 robustanya per kilo. Nggak, yang mirip-mirip dengan kopi bulungan kira-kira. Ya, Kira-kira 140, levelnya, sekitar 140. anggap 100 ya. Ya, kalau dia bulungan lokalnya harusnya 100. Anggap 100 kilo. Lumayan tuh boy sebenarnya. Tuh, 1 hektar itu bisa dapat berapa kilo seharusnya? bisa. Kok nggak ada yang kepingin nggak? Kalau sekarang saya malah kerjasama Bang Segep dengan PKN coklat di Sajau. Jadi Tapi ya. mereka minta kepastian gimana coklat ini. Saya bilang kalau tidak ada yang pakai coklat itu saya yang pakai. Saya yakinkan, harus kita yakinkan. Coklat yang sudah diolah. Jadi Sajau sekarang dikembangin sama PKN itu dengan petani binaan mereka itu ngembangin coklat. Sementara kita di kedai-kedai kopi itu semuanya butuh coklat juga, sama itu. Walaupun tidak sebanyak kopi gitu ya. Aku sempat ngomong sama siapa kemarin ya. Tolonglah pemerintah yang membidangi ya, tolong ya. Ya, gini, kita nih kekurangan identitas so sebenarnya. Betul. Mohon maaf aja. Kaltara ini sebenarnya kita kekurangan identitas. Maksudnya pada saat kita memperkenalkan Kaltara ya, apa yang bisa kita bawa gitu ke nasional? Tak usah jauh-jauh lah, kita itu kan buatan manusia ya. Kalau tanaman, binatang khas Kaltara aja apa sampai sekarang aku masih bingung juga apa. Yang dipakai di KPU dulu. Ya itu Gajah ini cuma gajah mau mini. alam sisa berapa ya, Ya. langka banget kan. Makanan kita alhamdulillah Tarakan sudah kepiting ya. Muncul kepiting soka. Kepiting soka itu sudah alhamdulillah jadi ciri khas Kaltara, Tarakan pada khususnya. Apalagi selain itu? Kalau Kaltara nih, Paling itu sih. itu palingannya. Itu aja. Perikanan lah paling. Ikan lah kan, udang ya segala macam ya. Ya. Cuman kan lebih bagus kalau misalnya ada kopi Kaltara misalnya, kan enak didengarin. Iya. Nah, kalau kita bisa memperkenalkan Bahkan daerah-daerah yang pernah tempat untuk kopi itu ya Salimbatu itu kata Pak Rektor Jabarsa. kenapa nih? Itu dulu ada pengolahan kopi di situ, ada masyarakat secara tradisional gitu kan. Nah, jejak-jejak ini kalau di Pesok kemarin saya diajak sama Dinas Kehutanan malah untuk meninjau tempat percontohan di sana. Mereka lagi investasi juga di sana, nyoba gitu. Robusta dari Jember. Dan petani-petani Antok Labolong, Bang Anto itu pernah keliling ke Pesok, dia dapat gitu. Tapi udah banyak yang ditebang gitu. Dan masih sifatnya tradisional. Tradisional. Ya. Sifatnya masih sporadis saja, mungkin buat kebutuhan lokal saja mungkin. Oke, kalau kita lihat kan sebenarnya tingkat kepekaan dari pemerintah ini harusnya nangkap gitu. Ketika kedai kopi ini harusnya mereka menimbulkan pertanyaan tuh, dari mana kopi kalian? Nggak ada yang dari Bulungan. Saya pasti jamin nggak ada yang dari 30 Kaltara. KP nih. Ini baru Bulungan Baru aja. Bulungan, belum Belum Tarakan. Tarakan itu lebihnya lagi. Lebih, hampir 50-an gitu. Sudah 80. Artinya ini industri yang Menjanjikan. seharusnya bagus loh buat, Betul. iya kan? Tuh sayangnya. Itu yang nggak usah jauh-jauh di kopinya lah Bang Segap. Contoh kayak kami nih, kayak umpama beberapa toko yang biasa menyediakan alat-alat dapur gitu. Harusnya mereka tanya kami, kebutuhan kalian apa. Saya pernah ngasih masukan tuh, kalau mau pakai gelas belimbing, saya bilang itu pasti dicari sama kedai-kedai kopi. Dan memang perputarannya tidak cepat gitu, tidak seperti beras, air gitu kan. Tapi kan pasti aja ada yang pecah. Dan kadang ada gelas itu yang hitungan 3-4 bulan itu pecah sendiri Bang Segap. Itu saya perhatikan itu. Ternyata ini gelas ketahanannya tuh 4 bulan lebih, sering kita pakai dia pecah nanti. Nah, namanya gelas zaman sekarang, boy. Bukan Duralek gitu ya. Bukan Duralek kan, kalau kita zaman kita kecil kan, Duralek kan emang tahan sih. Jadi emang, nah itu yang aku bilang tadi kan, kalau misalnya memang sih kita jujur aja inisiatif memang kurang ya, kita harus ngakui ya. Ya. Masyarakat kita, pemerintah kita, tadi kita bicara dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat juga, ya kan? Kita memang inovasi kurang sih sebenarnya. Kurang. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dikulik dari bisnis kopi ini, mulai dari kopinya, coklat tadi kau bilang, perlengkapannya, kecuali yang kalau perlengkapan kayak brewing atau segala mungkin beda ya, nggak bisa ya. Cuman kalau kayak gelas apa segala macam, susu, cuma susu susah boy. Ya kalau maksudnya kita memang nggak bisa menghasilkan susu di sini. Kalau susu emang harus dari luar kayaknya. Kayak umpamanya ada yang dari susu kambing ataupun apa, mereka nyoba gitu kan.
kan pertanian punya bidang gitu. Kami butuh tuh susu asli gitu. Susu yang segar ya. Itu kalau dibuat kopi susu enak dia, nggak pakai gula. Fresh dia. Banyak ya sebenarnya masih bisa ya. Banyak. Tuh coba tolonglah pemerintah ya yang berwenang yang di bidang ini. SMK mau dibina apanya pengembangan tuh coba ampas kopi. Di Jogja itu Mas Pepeng lagi ngumpulin buat SMK diolah jadi briket, menghasilkan. Kalau SMK saat ini kan sudah ada jurusan baru tuh. Baru. Di Tata SMK Boga. 1 Tata Boga itu bisa tuh nanti. Kemarin tuh saya latih. Sempat siswanya cuman masuk 10 besar dengan waktu yang sangat singkat kita coba dan ternyata masuk 10 besar si Flori itu. Itu sih anak SMK. Karena SMK belajarnya di kontrakan situ ya, saya bilang silakan ngulik, ayo kita sama-sama gitu. Saya juga masih belajar gitu kan. Pada saat saya coba ternyata dia masuk 10 besar walaupun dia juara kan gitu. Tapi udah lumayan gitu. Nah ini Boy, kita pindah sedikit. Yang situasi tidak enak saat ini, pandemi pengaruh nggak? Banget, pengaruh banget. Cuma kondisi saat ini gimana? Kalau untuk saat ini alhamdulillah sih sudah agak jalan gitu kan. Cuman walaupun sekali-sekali diuber-uber gitu. Dan itu sempat saya protes gitu. Sejauh ini kan belum ada nih Bang Segap dari klaster kafe ya. Belum ketahuan. Ya artinya kan belum ketahuan lah waktu tapi belum ada lah gitu kan. Rata-rata kan klasternya dari luar gitu. Tapi yang sering diuber-uber nih kan kedai-kedai kopi dengan ini aturan seperti ini apa segala macam gitu. Padahal kalau saya bilang gimana dengan pasar? Oh pasar berbeda ya, sama-sama cari duit kok gitu. Di kedai ini di MS lah itu ada 8 kepala di situ yang menggantungkan hidupnya dari situ. Kalau di pasar cuma berapa orang? Gitu kan? Kalau secara logik gitu, rasionya kan harus kita hitung. Tapi yang nggak ada masalah, kita coba ikutin gitu. Tapi yang mohon maaf bagi saya kalau saya ngasih masukan kemarin, pakailah public speaking yang benar-benar paham gitu cara menyampaikan gitu. Ya secara ilmu kesehatan sih emang beresiko memang. Beresiko. Kita harus ngakui Ya. bisa Ya tapi emang kita tebang pilih sih menurutku. Nah itu. Itu masalahnya kan, makanya kalian protes. Ya. Iya kan? Iya. Jadi kalau solusi bertahan ini gimana selama ini kalian lakukan? Tetap aja jalan, kita ngikuti aturan yang diterapkan pemerintah. Mereka datang menyampaikan, mengecek keberadaan masker dan alhamdulillah beberapa saya kelilingi, alhamdulillah kedai-kedai hampir semuanya sudah sadar kok gitu, menyiapkan cuci tangan, hand sanitizer, masker. Bahkan di MS kan kemarin masker itu kita gratis buat pelanggan yang datang. Jaga jarak, tetap kita jaga jarak gitu. Itu dia masalahnya. Kita susah sih ya kalau masalah serba salah sih COVID ini jujur aja. Ya itu. Harus mau tidak mau kita harus ngakui gitu. Ya, harus kita ikuti lah. Kita nggak ada yang melawan kok. Kita gitu. mau mikirin kesehatan atau bisnis dan dua-duanya susah berjalan beriringan memang. Nggak bisa. Ya. Jadi kita ya kadang Kompromi gigit jari, aja sih gigit paling, jari. Iya kan? Nah, ini kita bicara tentang Bulungan Menyeduh nih. Ya. Yang kau tahu kalian ada bikin Event. 2 kegiatan besar kemarin. Ya. Yang satu kita tidak boleh sebut nomor apa segala macam ya. Bicara bincang-bincang dengan paslon ya. Paslon. Dan yang kedua lomba. Wah, ini kenapa bisa bikin acara itu kenapa kemarin? Jadi Ada yang kepikiran bikin acara gitu? Kalau yang pertama yang bincang sama paslon itu dari teman-teman Bang Pengki, Bang Hasan nyampaikan gimana kalau kita ketemu dengan paslon, paling enggak kita ibarat kata orang bilang minta puji lah gitu. Pingin ditahu bahwasanya ini ada komunitas gitu. Dan mungkin Bang Pengki melihat oh ini momen gitu untuk memperkenalkan gitu. Ya kalau saya memandangnya bahwasanya ini positif. Kita ngambil sisi positifnya seperti waktu debat Pilpres lah Bang Segap ya. Itu kan Kadin ada ruang untuk bertemu dengan paslon. Arahnya paslon ini di Kadin ini mau kemana? Nah kami juga ingin tahu gitu loh. Ya seperti yang kita bahas tadi. Pemerintah harus tahu nih nanti nih. Kalau kita mau nyampaikan satu-satu kan ribet nanti. Mending kita coba silaturahmi lah dulu dengan paslon supaya kita paparkan nih jumlah kami berapa. Maksudnya bukan jumlah untuk menggiring ke ranah politik ya, tapi jumlah yang sebenarnya saya sampaikan juga. Kami sebenarnya tidak butuh pemerintah gitu. Nggak ada yang
barter ini dengan pemerintah. jalan ya. Tetap jalan kok tanpa Tapi kalau pemerintah. dibantu, alhamdulillah. Kalau kalian pemerintah memperhatikan kami, melibatkan kami dalam beberapa kegiatan, membuat kami untuk inovasi seperti ini gitu kan, ya kami senang gitu. Tapi kalau umpamanya kalian cuek juga, ya kami nggak peduli juga gitu. Tapi bagi saya, ayo kita sama-sama positif, kita dukung nih pemerintah. Kita punya lahan, kita punya kopi, jejak-jejaknya ada. Ayo kita sama-sama coba, ya inilah momennya gitu. Jadi apa cerita acara kemarin? Kalau acara kemarin itu sudah 2 paslon sudah kami temuin. Oh, sisa satu loh ya. Sisa satu. Oke. Jadi mereka pada intinya mengatakan jangan sampai di sini aja. Kalau kami nanti di kemudian hari diberi amanah, nanti kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng, apa yang bisa kalian berikan masukan buat kami untuk membantu dunia perkopian di Bulungan lah khususnya gitu. Jadi sampai sejauh ini sebenarnya dari beberapa calon ya, sudah mulai ada titik cerah lah ya, maksudnya mendukung. Sudah ada gambaran lah. Sudah gitu. ada gambaran ke depannya gimana gitu ya. Hanya yang kami sayangkan ini kandidat-kandidat di kabupaten yang belum merespon gitu. Padahal mereka yang punya wilayah sebenarnya. Tapi it's okay lah. Belum ada respon sama Belum sekali. ada respon sama sekali. Semuanya. Satu pun belum ada. Nggak ada masalah gitu loh. Itu yang seperti kami bilang tadi Bang Jadi yang Segap. kemarin merespon tuh Pilgub sih. calon gubernur. Calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, itu yang acara dengan paslon. Yang satunya apa? Lomba ya kemarin ya? Lomba. Itu di dialektika. Kebetulan Bang Aslan mau ngadain lomba. Sejauh ini kan ditarakan terus nih lomba, teman-teman tarakan terus yang giat mengadakan gitu ya. Ya Bang Aslan punya inisiatif, ya kita support. Kita panggil juga anak-anak tarakan yang tadinya pingin cuman wilayah Bulungan aja, tapi respon dari teman-teman tarakan banyak ternyata yang tertarik untuk ikut gitu, dan itu menjadi kesempatan buat barista-barista mengukur seduhan gitu. Jadi jam terbang lah gitu ibarat kata. Jadi ya kalau dibilang enak, pada umumnya seduhan teman-teman tuh enak, cuman kalau dikompetisikan kan berbeda dia. Ya itu kan. Ya namanya lomba ya, selera juri. Nah, selesa dan juri harus menyamakan persepsi dulu nih. Walaupun ada yang Itu melenceng. Biasanya kalau pas saat aku jadi juri ya, lomba apapun itu ya, kadang-kadang aku jadi juri juga kan. Itu sesama juri itu harus disamakan dulu Samakan persepsinya. dulu persepsi. Kalau enggak kacau boy. Soalnya 3 kepala juri, 3 dia punya selera tuh. Ya, betul tuh. Apalagi kayak kita gini kan juga. Saya maunya gini, satu senangnya gini, satu senang gini, maka kita harus samakan dulu nih. Ini kopi kita coba yang bakal dipakai lomba, kita samakan persepsi dulu nih. Ya, contoh kayak kopi tadi, masalah jenis kopi ya. Kalau kau pribadi suka apa? Kalau saya Pribadi. kalau saya sih Arabica. Dari daerah mana maksudnya? Kalau saya lebih cenderung kopi yang selera saya itu Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Aku kan senang Aceh kan, Gayo kan. Itu contoh baru Itu dari ekor kita berdua aja udah berbeda gitu. Ya kan, dari 2 ini aja udah beda gitu. Nah, ini kedepannya gimana nih? Kalau harapanmu kedepannya gimana? Kalau harapan saya sih ya Dunia perkopian di Kaltara pada umumnya. mudah-mudahan pemerintah memandang dunia perkopian ini bisa bersinergi gitu ya, khususnya pertanian dan pariwisata. Karena yang seperti saya coba kemarin itu ditanya waktu saya juara itu di Purwodadi, tanya Kalimantan Utara apa kopinya, belum ada, saya bilang gitu. Nah itu kan, nah maksud saya kita sudah punya nih Krayan dan Malino Robusta. Krayan oke tuh. Nah, kan daerah atas tinggi tuh kan. ketinggiannya tuh Pas sangat begitu bagus untuk Arabica. Dan kemarin saya coba bawa di Malang dan sangat direspon. Videonya masih ada, jejak-jejaknya itu. Jadi saya videokan. Jadi kalau suatu saat ditanya nanti kopi Krayan itu bagaimana, ini videonya ya ditonton sendiri visualnya gitu. Ini testimoni dari orang yang nyoba dan orang yang paham kopi gitu. Mereka mengatakan unik kopi Krayan ini. Apa uniknya bedanya? Uniknya itu dia kalau kita seduh itu dia medium gitu ya, bodinya agak kayak seperti teh gitu, terus agak ada asin-asinnya gitu. Iya, memang. Dan Berasnya kan terkenal juga ya Krayan. Krayan, garam, Iya, garam Krayan, gunung itu kan. garam gunungnya. Jadi menjanjikan sih dari sisi Hanya lokasi. yang jadi persoalan akses. Akses dan orangnya. Maksudnya seberapa besar memproduksinya gitu loh. Mereka memproduksi Bang Segap kalau kopi, cuman mereka jual kan ke luar negeri, lebih gampang Iya sih, ke Malaysia. ke Malaysia. Nah, ini terakhir nih. Kau kan 2 kafe. Katanya kau nih baru bikin baru lagi ya, bukan sama teman-teman. Bikin sendiri, kedai sendiri lah. Kedai sendiri akhirnya.
Akhirnya setelah Akhirnya. sekian tahun Iya, dibikin di mana kok? di samping kantor pos sih. Kantor pos. Apa namanya? Belum tahu nih. Oh, bilang mau buka sudah. Iya, untuk nama kita karena dua kepala nih kan. Jadi yang satu juga punya nama, saya juga punya nama nih. Kira-kira apa? Jadi kita harus sabar dulu nyari waktu yang cocok untuk kita diskusikan gitu. Nah, ini yang kau bawanya apa nih? Nah, kalau ini yang lama, Cold White, Bang Segap. Ini cold white. Kopinya lebih cenderung strong. Ini kayak kopi apa nih? Ini house blend. House blend itu kopi robusta dan arabica yang dimix. Ini di depan ya? Di MSKP punya. Nah, yang satunya? Kalau ini yang terbaru nanti, kopi Somnia. Hmm? Ini kopi Somnia. Ini yang agak soft. Kopi Somnia. Ini kan sudah ada namanya, bukan? Kenapa nggak pakai ini aja sudah? Hah? Kita nggak pakai ini. Itu saya bilang, saya nggak boleh ego untuk mendahulukan keinginan saya gitu, Bang Segap. Cita-cita saya pinginnya seperti itu. Beberapa yang saya pernah cerita itu sama Mbak Ayu, Mbak Emi gitu kan. Keinginan saya itu kalau orang luar bisa masuk produknya, kenapa kita nggak punya produk lokal gitu. Ya saya orang lokal yang coba untuk membuat brand sendiri gitu. Dan ini kan satu paket nanti dengan buku. Hah? Dengan buku. Buku apa? Buku kopi Somnia juga. Ini kan cover buku. Ini cover buku. Cover buku. Buku Bukunya sementara dalam proses cetak. Maksudnya apa nih? Novel, puisi atau apa? Dia prosa modern sih. Prosa modern. Oh iya, kau lupa ya, kau juga penulis ya. Jadi nanti setiap yang beli ini kopi Somnia ini dapat ini plus buku. Untuk opening Ada satu paketnya. ya, ada paketannya Ada nanti paket yang khusus dipakai yang- untuk opening. Oh, Launching buku nanti satu paket dengan kopi. Dan itu hasil penjualannya nanti saya serahkan sama Mbak Emi, karena Mbak Emi ini salah satu orang yang saya anggap sesuatu yang luar biasa. Dia biasa kalau ada orang yang kecelakaan, itu emo ya. orang yang lagi kesusahan, beliau biasa menggandeng teman-teman untuk bersedekah gitu. Nah, buku ini nggak saya perjualbelikan secara komersil, bukan saya yang jual. Jadi Mbak Emi silakan, kalau umpama ada orang mau beli 10.000, 20.000 silakan, dan hasilnya nanti dipakai untuk membantu gitu. Nanti mau semi nanti. Semi nanti membahas masalah yang lain-lain lagi. Nah, kalau itu kembar kan, jangan sampai salah nanti, salah orang. Tidak mungkin aku salah. Oke ya. Seperti itu. Ini kerjasama dengan Mbak Emi nanti. Jadi nanti kopi Somnia Plus buku. bisa didapatkan nanti kalau sudah kopi Somnia bisa didapatkan pada saat launching dan sesudah dan seterusnya di kafe terbaru dengan nama Wallahu Alam. Tanpa nama. Tanpa nama, bukan tanpa. Nanti Bang Segap ya saya kasih bukunya gitu. Ya, belum ada namanya di samping kantor pos. Itu kapan rencana mulai buka? Insya Allah tanggal 12 soft opening, openingnya nanti tanggal 14. Tanggal 5. Ini kita syuting tanggal 5 ya. Tanggal 5. Tanggal 5 artinya minggu depan. 7 hari lagi. Pas seminggu ya. Jadi seminggu lagi tanggal 12 launching. Di situ nanti namanya ketahuan, nama apa yang hasil Namanya. setelah Potong pita, setelah saling baku pukul nanti antara pendirinya. Nggak sampai berpukul. Kalau di kopi itu gitu Bang Segap, nggak sampai ribut. Jadi kita selesaikan di meja kopi gitu. Nanti tanggal 12 ini Kek bakal launching kafe barunya di samping kantor pos. Bagi yang tertarik dengan kopi Somnia dan juga ingin menyumbang ke organisasi yang dikelola sama Emi ya, nanti bisa datang sumbang. Rencana apa? Sumbang seberapa aja? Seikhlasnya atau gimana? Seikhlasnya. Jadi oke. Semoga sukses ya. Amin. Untuk selanjutnya. Podcastnya Bang Segap juga semoga lancar. Ini kan podcast sembarang-sembarang. Narasumbernya juga Insya Allah nanti bakal lebih meningkat lagi. amin. Nanti aku juga ingin ngomong sih sama pemerintah nanti. Jujur aja membahas masalah memang sih kita nih kurang inisiatif memang semuanya. Itu urusan Bang Segap ya. Saya nggak ikut-ikut nanti. Paling kalau disuruh nanti Kek kopi, saya siap buatin untuk. Nanti ada mungkin bos nanti ke sini nanti. Bos Bulungan nanti ke sini. Insya Allah. Nanti juga rencana banyak sih sudah rencana. Cuman masih sibuk semua. Ya. Banyak yang bersedia sih. Beberapa instansi ya sudah bersedia. Tinggal tunggu aja nanti. Oke.
Semoga sukses, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.